termasuk tadi salah satu kitabnya kan Sunnah was Surur. Iya na kita ahasi desa tangkalinga ang istilah capuraba. Itu capuraba. Hari Rabu terakhir di setiap bulan. Perasaannya itu keliru. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Bukan semua bulan. Jadi capana ulas Safar. Arabapa capuran. Itu dia tulis itu. Bahwa Allah menurunkan 320.000 bala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Iya na tu nakadata majayo la mapak buting, majayon rui mapamula, nareko capurabai. Na sabak magai Allah menurunkan 320.000 bala, tapi itu hanya di bulan Safar. Bukan semua bulan. Cuma kemungkinan tomatot tariolo denule mapalagi, maka daulah siaga sehingga dia pukul rata. Pokoknya semua Rabu terakhir. Nah, ini yang jadi masalah. Itu penting saya sampaikan. Makanya, lalan nasi taung itu turun bala di situ. Dan itu dia tulis dalam kitabnya. Saya juga pernah kenal istilah pemali. Dewi kita baru na pakai kah? Kalimat pemali itu adalah kalimat pengganti bid'ah, kafir, murtad, musyrik. Itu penggantinya. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi apa yang dia pakai? Pemali. Coba. Karena istilah pemali itu mengandung 3 unsur. Bisa dia haram, bisa dia makruh, bisa dia mendatangkan mudarat. Akan asam. Pemali sandre oko daun pintu Tahu? Tidak boleh sandar di daun pintu. Kenapa? Coba buka kitab. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Hadis Nabi, hadis sahih. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki selama 40 hari. Salah satu dari 8 itu adalah bersandar di daun pintu. Itu hadis. Dan itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari adalah kenapa dikenal dengan Hadratus Syekh? Karena dia hafal kutubus sittah. Coba. Kurang lebih anna ratuna hadisa napala sehingga dia bisa memilih mana hadis yang sahih, mana yang lemah. Bayangkan di luar kepala 600.000 hadis Nabi dia hafal. Sehingga kilala na kita. Nah, itu sebenarnya kitab ini dipelajari di madrasah ibtidaiyah. Itu Akhlaqul Libanin, bab terakhir, 8 perbuatan kapamu pigawi patapula sona itola dalem. Itu hadis. Yang pertama bersandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangangi pakai baju gini lulukan. Kadangkala cangkiri iluluka pakai dastarta. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu hadis Nabi, Pak. Banyak perempuan yang kena. Ya. Istilahnya tomatot tariolo pamali. Kemudian, saya juga pernah dengar. Ini banyak. Pemali ipak beni sesae. Seliwa bola. Itu ada dalam kitab Iyana. Siapa yang simpan cuciannya di luar rumah dan bermalam, maka jangan dia menggunakan pakaian itu kecuali dia mencuci kembali. Karena di situ jin sudah bermalam dan itulah sumber datangnya penyakit. Coba, itu hadis. Coba. Makanya tomatot tariolo istilah pemali na pakai nasabak denis sangi makada haram, makruh atau bagaimana? Jadi makada bami pemali nasabak dena tersinggut teko makada pemali. Ya miko makadai bid'ah, angka capana neraka. Ini yang banyak sekarang. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Nasabah makadai kullu bid'ah tindalala. Semua yang mengada-ngada itu sesat. Semua yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Ya kau makadai kodenan karena pigau Nabi tadenan karena contohkan Nabi ta. Jangan pernah pakai kacamata. Makadalino bukan, kacamata itu bukan dunia karena dia dipakai membaca Al-Quran.
Coba. Ini sederhana, Pak. Tidak dia pisahkan, ada cabang pokok ajaran, ada inti pokok ajaran. Cabang pokok ajaran itu pakaian. Inti pokoknya menutup aurat dan hiasan. Itu yang islaminya. Tapi kalau tradisinya modelnya apa? Kalau orang Jepang pakai kimono. Kalau kita di Eropa, bagian Eropa pakai jas. Yang penting tak tutup aurat, itu sudah islami. Itu penting ditahu. Itulah inti pokok ajaran. Songkok ini bukan ajaran Rasulullah. Ya songkok pakai. Ya kau nggak tahu maka ada songkok pakaian Islam itu keliru. Nah sebab songkok ini Soekarno yang perkenalkan. Makanya ditulis songkok nasional. Di zaman Soeharto, nareko angka menteri ilanti mau Kristen, mau Protestan, tetap harus pakai songkok hitam. Harus, karena dia pakaian tradisi. Budaya di Indonesia. Soekarno yang perkenalkan. Masuk ke pesantren, dirubah namanya. Tanya songkok, agak, kopiah. Bendanya tetap sama. Tapi dirubah namanya. Penutup kepala. Magai. Dalam agama dibolehkan menggunakan penutup kepala supaya rambut tidak turun ke jidat pada saat kita sujud. Imam Asy-Syafi'i dalam fikihnya mengatakan 3 halai rambut telu lampa mi ulua no okolinroe. Pada saat kita sujud dalam sholat menjadi pelapis bagi laki-laki bukan perempuan. Bagi laki-laki maka makruh hukumnya pakai songkok, tapi ya kau tahu gondolo agen tak songkok. Maka keliru yang mengatakan ya nang kata masam pajak dena songkok maka roi sampajana itu keliru. Itu harus ditahu fungsinya. Kalau perempuan 1 lembar rambutnya kelihatan itu mutlak batal sholatnya. Bukan karena menghalangi, tapi rambut wanita adalah aurat dan syarat sahnya sholat menutup aurat. Kayaknya hati-hati ibu-ibu. Ini yang bahaya. Kayaknya kalau saya tidak mau bahas fikih. Kalau fikih itu agak berat. Kajian agama saya mengatakan kenapa berat? Karena di situ hilafiyah banyak. Saya dipanggil untuk berikan hikmah maulid. Intinya begini. Ya dia tuh tahu pandrita ya Pak, beda. Sekarang orang melemahkan hadis hanya karena pembacaan. Ulama dulu melemahkan hadis karena mimpi ketemu Nabi. Itu beda. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali agak asam. Ketika muridnya bertanya, wahai Imam, saya menemukan hadis di dalam kitabmu, itu ada hadis yang saya tidak pernah baca dan temukan di ulama yang lain. Angka hadis oko kita Iyaulumiddin. Itu tidak ada di kitab lain. Ulama lain tidak pernah sebutkan. Agak nasi Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Iyaulumiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Rasulullah. Lebih 200 hadis saukilala kitab Iyaulumiddin berarti 200 kali lebih Imam Asy-Syafi'i Imam Ghazali mimpi ketemu Rasulullah, kemudian jadi kitabnya Iyaulumiddin sehingga dianggap itu kitab tasawuf monumental. Dena kada melemah, kodena pura nasiruntu nabita secara mimpi. Melalui mimpi walaupun ketemu secara kasat itu ulama iya kan. Dan banyak yang mengalami itu. Yaitu ampai Bapak Ibu sekalian, tahu pandrita riole ulama tongang. Magai malamu pahanna makanja akhlakna dekat dengan Allah. Tapi yang sekarang tanyana tahu pandrita mega. Agak balik tahu magala menimap pengewang. Iya. Mereka makoko magala mapasalah. Cede-cede bid'ah, cede-cede musyrik. Semua amalan kita disalahkan. Ini kan banyak, tapi saya bukan waktunya untuk saya bahas itu. Saya sebenarnya di Sidrap itu sudah lelah. Makanya di Sidrap kita berinisiatif panggil semua pengurus majelis ulama. Ada dari Wahda Islamiyah, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Irsyad, kemudian ada dari Nahdlatul Ulama. Panggil semua, kumpulkan. Setiap 2 kali dalam 1 bulan datang ke masjid. Kita keluar datang ke masjid bersilaturahmi. Kita beri nama RDPU. Rihla Dakwah Pencerahan Umat.
Jadi disuruh orang satu ceramah dari pengurus MUI, kemudian semua jamaah diminta bertanya. Pokoknya apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dari Wahdah naik jawab, dari Muhammadiyah naik jawab. Supaya masyarakat tidak bingung. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Kalau datang semua penceramah baru dia sampaikan, oh kami matopik makoro, oh kami matopik makoy, angkat topik pendapat. Sehingga dia tidak mudah mengkafirkan orang. Ini penting. Jadi, dan ternyata pengaruhnya luar biasa, Pak Bu. Ya biasa kalau dia nak bismillah imangi, karena dia macio. Dia nak kunnu imangi, dia macio. Angkat tokut kunnu imangi, dia macio. Ini tidak mau jadi makmum. Ada juga kok kunnu imangi, dia nak kalimanah. Dia berdiri saja begini. Padahal dia mengatakan makmuman. Menjadi masalah. Nah, itu makanya dibahas dalam kaidah. Makanya itu pembahasan agama apa? Ada yang kiasak kajian Islam, itu kajian hukum. Dari situ lahir mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Ulamanya dipanggil dengan sebutan fuqaha. Itu perbedaan pendapat muncul di situ, tapi tidak masalah. Maka nasabah Allah mengatakan walizalika halakahum. Makumi matokuri pancaji, tidak satu pendapat. Kajian di atasnya masih ada satu tingkat, agak kajian iman. Ulamanya dipanggil murabbi. Mazhabnya ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, disebut dengan ilmu teologi. Tadi dibawa ilmu fikih. Naik lagi satu tingkat di atasnya, namanya kajian ihsan. Mazhabnya juga ada Khalwatiyah, ada Saktari, ada Saksiliyah, kemudian ada Khalwatiyah Samam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Qadiriyah. Itu sebenarnya mazhabnya, ulamanya dipanggil dengan mursyid. Itulah sebenarnya tingkatan-tingkatan kajian agama. Denawat di kajian fikih, lai pertama ku kajian tauhid. Denawat di kajian tauhid, dikasih naik dalam kajian tasawuf. Itu berbeda. Ia namanya rancu mako apa? Pacara bahas fikih dan pertama ku tauhid. Sehingga berbeda pendapat pada ko beda seleng. Beda pilihan presiden, kayak sudah kafir dengan non-muslim. Pilih Prabowo, itulah Islami. Pilih Jokowi, itu kafir. Tapi Prabowo lari ke Jokowi, semua diam. Tama kiro. Nah, sebab kajian fikih, nah pertama ku tauhid. Tidak boleh. Kajian tauhid diturunkan ke fikih, masalah juga. Mudah mengkafirkan orang. Inilah yang muncul banyak. Jadi kajian fikih, kajian tauhid. Kajian tasawuf. Maka bila Pak Ustaz, dalam ilmu fikih yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, keluarnya sesuatu dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Dalam tasawuf, berbohong membatalkan wudumu. Karena wudumu sudah kotor. Coba. Dalam fikih boleh berwudu di dalam WC. Dalam tasawuf mana mungkin tempat kotor kau tempati bersuci. Dalam fikih makruh hukumnya berwudu dalam keadaan tanpa busana atau telanjang. Dalam tasawuf di mana adabmu di hadapan Allah ketika engkau bersuci. Beda. Ilmu fikih ya kau malasai berobat karena tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah. Degaga Pak Burana, dalam tasawuf, orang yang sakit berobat itu tidak bersyukur. Itu kufur nikmat. Karena Nabi mengatakan, "Sesosiwanni minakan nalasa ummaku, si tau dosana nalegga po Allah Ta'ala." Makanya dia tidak berobat. Syukuru miku malasai. Beda tasawuf, beda fikih. Kalau fikih, makan di warung yang penting bayar. Kalau tasawuf, jangan makan sebelum bayar. Bayar dulu baru makan. Coba, itu beda. Jadi ya kok bicara tasawuf, itu berarti adab. Ya kok adab, tinggi kedudukannya. Tanya antara halal dengan haram. Tapi apakah pantas atau tidak? Meludah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh bagi seorang sufi. Mana mungkin kau menghadap ke tempat ibadahmu kemudian engkau meludah.
Coba. Kota saum Nabi bicara teh mentandre itu. Ini yang menjadi masalah. Bahkan angka guruta tidak pernah minum di pesawat. Tidak pernah minum di kendaraan. Apa prinsipnya? Narekolari atau minum pada kau minum kau sambil berjalan. Itu tasawuf. Saya kuncinya begini, kalau orang sudah cinta Pak, ya kau ke anak darah, si pujilada si bakal loloh maka da bami itu anak darah, ucet calanda wita warna kuningnya, denang karena sadalari di losi runtuh candrina. Padahal dia tidak larang, tapi kenapa? Dia tidak suka. Makruh dengan haram bagi ulama sufi itu sama saja. Yang pakai istilah makruh haram itu hanya ulama fikih. Tapi dalam tasawuf tidak ada. Pokoknya segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, jangan lakukan. Yang tidak beradab, jangan lakukan. Kalau fikih masih boleh. Oh ini makruh, hanya melanggar sunnah. Oh ini mubah. Itu yang cari-cari hukum. Itu fikih. Gitu. Ini nih yang, makanya ulama sufi itu tidak menyalahkan orang. Dia cuma tunduk, mudah-mudahan ya Allah, ini tidak keliru. Maka itu. Seperti Habib Lutfi bin Yahya. Pernah kita temukan menyalahkan orang. Itu tawadu sekali orangnya. Guru Habib wa Makkah, mursyid tarekat Khalwati Yusufi al-Makassari. Itu sangat sejuk ketika dia ceramah. Guru Haji Abdurrahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah. Itu luar biasa beliau. Itu ulama. Ini itu menjadi panutan kita. Tapi mereka kata paharang itu, ilmu tasawuf itu tidak ada. Bid'ah. Padahal Nabi ke Gua Hira sebelum menerima wahyu, apa yang dilakukan? Dia mengasingkan diri untuk lepas dari kehidupan dunia. Hanya fokus menenangkan diri, baru Jibril bisa datang kepadanya. Coba. Ini penting Pak. Makanya aja, madari katanya makadah. Aja mu pasale ko de pemuda api. Imam Ghazali mengatakan, jangan mengatakan tidak ada dalilnya kalau kau belum hafal 600.000 hadis Nabi. Kalau kau sudah hafal 600.000 hadis Nabi, baru kau bisa bicara mengatakan tidak ada dalil. Kenapa? Karena kau sudah hafal semua dalil. Tapi ya kau siratu bisa bu hadis semua pala makan ada hadis aja muka pau-pau. Ya, itu sederhana toh. Ya kau nggak tahu pak makan ada dalilina, tanai kada siaga di hadis semua pala. Ini yang banyak. Makanya penting. Jadi sekarang kan muncul banyak paham. Silap itu yang besar sekali.